Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dinar Skarmesa Ayu Trisna Fauzi dengan NIM 164251026. Dan saya adalah mahasiswa dari Teknologi Sains Data Universitas Airlangga, tepatnya di semester kedua. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutan dari sesi yang pertama, di mana di sesi kedua ini saya akan membahas soal-soal UTS Fisika Dasar 1 yang berupa pilihan ganda. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal UTS tersebut dalam wujud esai di sesi yang pertama. Dan di sini kita langsung saja mulai membahasnya dari soal pilihan ganda yang pertama. Nah, di sini sudah terlihat. Jadi pertama, pertanyaannya, besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah. Nah, kita sudah membahas soal berikut ini di video sebelumnya, di mana di situ kita juga membedakan antara skalar dan vektor ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, yang pertama, massa. Massa itu kita tahu dia itu merupakan besaran skalar. Jadi kan suhu ini dia juga merupakan besaran skalar, dan besaran ini waktu adalah besaran skalar. Nah, jika kalian belum tahu, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal pertama adalah C, perpindahan. Selanjutnya, pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah, nah yang pertama A, gaya sama dengan Joule. Itu kurang tepat ya, karena gaya itu Newton. Sedangkan massa B itu massa itu harusnya kilogram, dan panjang sama dengan meter itu adalah jawaban yang tepat. Nah, kita cek lagi yang waktu itu juga salah ya. Nah, kenapa satuan ini penting? Karena kesalahan satuan itu bisa membuat hasil pengukuran dari kita itu tidak valid. Seperti itu. Terus nomor 3, pernyataan yang benar tentang massa dan berat. Massa bergantung pada lokasi. Salah ya. Karena yang bergantung pada lokasi itu berat. B, berat selalu tetap. Salah, justru massa yang selalu tetap. Kemudian C, massa adalah gaya. Ini juga kurang tepat ya. Kemudian D, berat bergantung pada gravitasi. Nah, ini jawaban yang benar. Kenapa begitu? Karena berat itu adalah gaya gravitasi pada massa, definisinya sendiri. Dimana kalau massa itu tetap, tetapi berat itu selalu berubah sesuai lokasi. 4. Alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian adalah A, kesalahan teori. Ini kurang tepat ya. Ini kita juga sempat membahasnya di soal yang esai, dimana jawaban yang tepat itu adalah keterbatasan alat ukur. Kemudian jawaban lainnya itu ada pada kesalahan pengamatnya, kemudian kondisi dari lingkungan. Seperti itu. Nomor 5, fungsi utama pemecahan vektor adalah untuk kalau kita perhatikan di sini, pemecahan vektor itu kan definisinya sendiri membantu buat menganalisis ya. Jadi terutama kalau vektornya itu bekerja pada arah yang berbeda, maka jawaban yang tepat seperti yang ucapan saya tadi adalah jawaban yang C. Nomor 6, jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena memang jarak dan perpindahan itu berbeda ya, karena perpindahan itu memperhatikan arah, sedangkan jarak itu hanya panjang lintasannya.
Nah, perpindahan itu bisa 0 meski jarak tempuhnya itu ada. Maka ini jawaban yang tepat adalah C. Nomor 7, percepatan bernilai 0 ketika benda. Nah, percepatan itu kan adalah perubahan dari kecepatan ya, dimana dalam definisinya sendiri itu yang kecepatannya konstan dan percepatannya 0 itu adalah benda yang tetap bergerak meski tanpa percepatan. Yang mana di antara pilihan yang ada di sini, jawaban yang paling tepat adalah C, bergerak lurus beraturan. Nomor 8, tanda negatif pada kecepatan menyatakan, nah kecepatan itu memperhatikan arah gerak ya. Arah geraknya itu kalau negatif berarti dia arah gerak yang berlawanan acuannya, maka B. 9, grafik posisi terhadap waktu pada GLB berbentuk, nah karena dia itu perubahannya konstan, sebentar maaf. Seperti yang kita sempat bahas tadi, karena posisinya berubah linear terhadap waktu, maka garis menunjukkan kecepatan yang garis lurus. Jawabannya C. Nomor 10, gerak parabola dianalisis sebagai kombinasi gerak. Pilihannya ada melingkar dan vertikal, horizontal dan vertikal, lurus dan melingkar, dipercepat dan diperlambat. Maka gerak parabola itu kan gabungan dua arah ya, dimana keduanya independen namun membentuk lintasan yang melengkung, dimana yang independen tadi itu yang dimaksud adalah horizontal dan vertikal. Nomor 11, penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah di antara ketiga ini, perubahan gerak itu kan terjadi karena gaya sesuai dengan hukum Newton yang kedua. Maka di sini jawabannya adalah gaya. Nomor 12, hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep. Nah, konsep dari hukum 1 itu kan dimana dia itu membahas inersia, dimana benda itu cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Jadi kita pilih jawabannya adalah inersia. Nomor 13, resultan gaya 0 pada benda berarti resultan gaya 0 itu berarti percepatannya 0, dimana benda bisa tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nomor 14, hukum 3 Newton menyatakan bahwa yaitu menyatakan mengenai aksi dan reaksi kan, dimana besarnya sama, arahnya berlawanan. Berarti aksi reaksi itu gaya yang muncul dari berpasangan. Jawabannya C. 15, tujuan utama diagram benda bebas adalah diagram benda bebas itu memisahkan gaya kan untuk memudahkan analisis dinamika. Maka jawaban yang tepat dari pilihan yang ada di sini adalah C, mengisolasi gaya-gayanya. Kemudian nomor 16, pada bidang miring licin, penyebab benda meluncur itu adalah jadi komponen, kan benda meluncur itu karena komponen gaya berat sejajar dengan bidangnya. Nah, itu yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring. Maka dari sini yang tepat adalah D. Nomor 17, gaya sentripetal selalu mengarah ke gaya sentripetal itu kita sempat membahasnya di video sebelumnya, dan dimana dia itu selalu mengarah ke pusat. Tanpa gaya ini benda itu bisa keluar dari lintasannya. Maka dari itu jawabannya adalah pusat lintasan. Nomor 18, pada kerangka inersia
gas sentrifugal itu jawabannya adalah gas semu, karena sentrifugal itu hanya muncul di kerangka non inersial, dimana dia itu bukan gaya yang nyata. Nomor 19, usaha itu bernilai 0 jika pilihannya ada di sini, dimana jawaban yang tepat itu adalah saat sudutnya itu 90 derajat, karena cos dari 90 derajat itu sama dengan 0. Maka yang berhubungan dengan 90 derajat adalah gaya tegak lurus. Satuan usaha dalam SI adalah usaha. Jadi usaha yang tepat itu kita tahu dari pilihan ini, jawabannya adalah yang joule. Nah, sedangkan 1 joule itu sama dengan 1 newton dikali 1 meter. Nomor 21, energi kinetik bergantung pada energi kinetik itu kan bergantung pada kecepatan, karena semakin cepat semakin besar energi kinetiknya. Nomor 22, energi potensial gravitasi bergantung kepada kan energi potensial itu sama dengan mgh, dimana semakin tinggi posisi semakin besar energinya. Nah, dari rumus tadi kita bisa ketahui kalau yang bergantung adalah massa dan ketinggiannya. Teorema usaha energi menyatakan bahwa nomor 23. Nah, jadi dari teorema usaha energi itu dia menjelaskan hubungan dari gaya dan energi, dimana yang tepat itu adalah B, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ini juga sepertinya dibahas juga ya dalam jawaban di essay soal sebelumnya. Nomor 24, energi mekanik kekal jika, jadi energi mekanik itu kekal tanpa gesekan, contohnya sistem ideal tanpa hambatan. Jadi hanya gaya konservatif yang bekerja. Nomor 25, momentum didefinisikan sebagai, momentum itu kan massa dikali kecepatan, dimana besaran ini vektor ya, berarti mv kali v. Nomor 26, momentum merupakan besarannya apa? Nah, tadi juga sempat disebutkan ya kalau itu merupakan vektor, karena momentum itu memiliki arah dengan kecepatannya. Nah, itu momentum itu bukan skalar. Nomor 27, impuls berhubungan langsung dengan impuls itu kan delta P ya, jadi dia juga dipengaruhi gaya dan waktu, alias delta P itu berarti perubahan momentum. Nomor 28, momentum sistem kekal jika, jika hanya berlaku pada sistem yang tertutup kan, yang artinya tidak ada gaya eksternal. Nomor 29, pada tumbukan tidak lenting sempurna, dimana tumbukan tidak lenting sempurna itu energi kinetiknya tidak kekal, maka jawabannya D, benda menyatu. Karena pilihan energi kinetik tidak kekal juga tidak ada ya. Nomor 30, kesetimbangan statik mensyaratkan itu translasi dan rotasi 0, dimana benda diam dan stabil, berarti percepatannya 0 ya.
Nomor 31, syarat kesetimbangan translasi adalah tidak ada percepatan linear, dimana berarti delta sigma atau summary dari F sama dengan 0. 32, syarat kesetimbangan rotasi adalah syarat dari kesetimbangan rotasi itu kan tidak ada percepatan sudut, maka dari itu ini T-nya sama dengan 0. Ini juga termasuk dalam soal ISA yang kita pernah bahas ya. Torsi bergantung kepada dia kan bergantung di mana F kali R kali sin theta, dimana semakin panjang lengan semakin besar torsinya, berarti gaya dan lengan gaya. Nomor 34, torsi maksimum terjadi jika gaya itu terjadi saat gaya tegak lurus ya, karena sin dari 90 derajat itu sama dengan 1. Maka dari itu tegak lurus. Nomor 35, kesetimbangan stabil ditandai oleh dimana benda itu cenderung kembali ke posisi semula, dimana berarti energi potensialnya itu minimum. Nomor 36, benda diam tetapi tidak setimbang karena biasanya karena masih ada torsi, karena biasanya ada momen gaya di dalamnya. C. Nomor 37, pusat massa suatu sistem adalah pusat data suatu sistem itu di mana pusatnya titik representasi dari distribusi massa, yang mana akan mempermudah kita dalam menganalisis gerak sistem. Jawabannya C. Pusat massa dan pusat berat berhimpit jika saat medan gravitasi itu seragam, karena hal ini juga berlaku di bumi. Nomor 39, couple gaya menghasilkan rotasi di mana tidak ada translasi di dalamnya, maka jawabannya adalah torsi tanpa resultan gaya. Sebuah gaya N, sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kilo, di mana percepatan benda tersebut adalah ini kita ambil dari rumus F sama dengan ma, dimana kalau mencari percepatannya berarti F dibagi M, dimana gayanya 10 Newton, kemudian bendanya itu bermassa 2, maka jawabannya adalah 5. Nomor 41, sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per second. Jarak yang ditempuh adalah 4 second adalah, ini berarti S sama dengan V per T, V kali T, dimana berarti 5 dikali 4, jawabannya 20 meter ya. Kemudian sebuah benda bermassa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter, dimana gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Energi potensial awalnya adalah, energi potensial itu kan mgh.
terus M-nya tadi 1, gravitasinya 10, hanya 20 meter. Berarti jawabannya 200 joule. Nomor selanjutnya, nomor 43 ya. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Besar momentum benda tersebut adalah, ini momentum, oke, sama dengan massa dikali kecepatan, sama dengan 2 dikali 3, sama dengan 6 kilometer kilogram meter per second. Nomor selanjutnya, nomor 44. Sebuah gaya 20 gram bekerja sejajar perpindahan sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, di sini berarti W. W itu sama dengan F dikali S sama dengan 20 dikali dari 5 meter. Maka jawabannya adalah 100 joule. Soal nomor 45. Sebuah balok bermassa 4 kg berada di bidang datar licin. Jika gaya 12 Newton bekerja padanya, percepatan balok adalah, jadi tadi itu A sama dengan F dibagi M ya, turunan dari rumus F sama dengan MA. Kemudian berarti di sini A sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Nomor 46. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 meter second pada lintasan berjari-jari 5 meter. Kecepatan sentripetalnya adalah, berarti di sini AC sama dengan V kuadrat per R sama dengan V nya kan 10 dikuadratkan berarti 100 dibagi jari-jarinya 5 sama dengan 20 dengan satuan meter per second kuadrat. Sebuah batang diputar oleh gaya 10 Newton pada jarak 0,5 meter tegak lurus batang. Besar torsinya adalah, berarti torsi ya sama dengan F R 10 dikali 0,5 sama dengan 5 Nm. Nomor 48. Sebuah benda bermassa 1 kg memiliki energi kinetik 50 joule. Kecepatan benda tersebut adalah, ini kinetik ya, ada kinetik soalnya di sini, 1/2 mv kuadrat. Berarti 1 terus itu dikuadratkan mana M nya terus V kuadratnya. Nah, jadi kecepatan itu dihitung dari EK nya ya sebenarnya. Karena ini jawabannya adalah 5, kan ini totalnya 50, berarti 50 itu sama dengan setengah kali masanya tadi, berarti 0,5 dikali V kuadrat
berarti 100 itu sama dengan V kuadrat, dimana V nya berarti jawabannya 10. Nomor 49, dua benda pertumbukan tidak lenting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem 10 gram meter per second, maka momentum akhirnya adalah, berarti ini kan nilai akhirnya itu sama dengan nilai awalnya, maka di sini 10 kg meter per second. Soal terakhir 50, sebuah papan panjang 4 meter ditopang di kedua ujungnya. Jika beban 40 Newton diletakkan tepat di tengah papan, gaya tumpuan di tiap ujung adalah, berarti tadi kan di tiap ujung otomatis dibagi rata, jadi tiap tumpuannya itu menahan gaya yang sama besar. Jadi 40 dibagi 2 sama dengan 20. Baik, itu soal terakhir dari pembahasan kita pada kali ini, dimana kita sudah membahas soal-soal pilihan ganda dari latihan soal UTS dari fisika dasar pertama. Dan cukup segitu saja pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.